Baiklah sobat semuanya, saat ini sudah resmi ditutup untuk pendaftaran P3K Guru tahun 2022. Ketika teman-teman mencoba untuk login, dan juga bagi teman-teman yang belum resume ya, ketika kita mau melanjutkan akhir proses pendaftaran, maka akan ada tulisan mohon maaf batas waktu pendaftaran instansi pemerintah kabupaten, kota atau provinsi kita ini sudah berakhir tanggal 13 November kemarin. Dan di sini kita telah melewatkan untuk tanggal tersebut. Nah, di sini adalah merupakan kabar gembira bagi teman-teman pelamar prioritas 1, kemudian prioritas 2, 3 dan juga pelamar umum yang sudah berhasil resume dan juga mencetak kartu pendaftaran. Namun bagaimanakah nasib guru yang belum resume dan juga belum akhiri pendaftaran? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, ditutupnya pendaftaran P3K Guru tahun 2022 ini pada tanggal 13 dan ternyata tidak dilakukan perpanjangan pendaftaran atau pendaftaran P3K Guru ternyata tidak diperpanjang, padahal teman-teman masih banyak sekali yang belum mendapatkan informasi dan juga belum akhiri pendaftaran ya, atau di bagian resume. Nah, di sini ada dampak positif untuk teman-teman P1, P2, P3 dan juga pelamar umum yang sudah melakukan resume pada halaman resume pendaftaran ya, dan sudah mengakhiri proses pendaftaran. Namun ada juga dampak negatif bagi P1, P2, P3 dan juga P4 yang belum sempat melakukan resume dan mengakhiri proses pendaftarannya. Nah, sobat-sobatnya, di sini kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu teman-teman yang sudah berhasil melakukan pendaftaran dan juga akhiri proses pendaftaran ya, baik itu P1, P2, P3 maupun juga P4. Seperti yang kita ketahui bahwa semenjak pagi tadi untuk pendaftaran P3K Guru 2022 memang kita masih bisa untuk membuat akun, kemudian mengisi biodata dan lain sebagainya. Namun ketika kita mau klik akhiri proses pendaftaran, ternyata ada tulisan yaitu mohon maaf batas waktu pendaftaran untuk instansi pemerintah daerah kita ini sudah selesai ya, atau sudah ditutup, sehingga kita ini sudah melewatkan untuk tanggal tersebut dikarenakan ditutupnya itu tanggal 13. Ini adalah sesuai dengan jadwal yang telah dirilis oleh Kemdikbudristek. Nah, sobat semuanya, namun di sini kita harus menyambut dengan kegembiraan ya. Ada dampak positif bagi teman-teman yang P1, P2, P3 maupun juga P4 yang mana sudah berhasil untuk resume pendaftaran. Dan juga kita sudah berhasil melakukan akhiri pendaftaran. Nah, ini berarti kita sudah masuk yaitu untuk bisa mencetak kartu pendaftaran ya. Sehingga kalau misalkan kita sudah sampai dalam tahap ini, maka kita nanti bisa masuk ke meja redaksi ya, tim verifikator berkas untuk bisa ikut seleksi administrasi. Nah, dampak positif dari teman-teman yang sudah melakukan resume dan sudah mengakhiri pendaftaran ini tentunya dengan pendaftaran P3K yang tidak diperpanjang, alias di sini memang dijadwalkan inilah pendaftaran ditutup tanggal 13 November. Kemudian di sini sudah ditutup, berarti ini nanti dampak positifnya untuk jadwal berikutnya. Nah, jadwal setelah pendaftaran tutup ini nanti tidak akan ada penundaan lagi teman-teman. Jadi dengan dilakukannya pendaftaran tepat waktu ini nanti tidak akan ditunda ya untuk jadwal-jadwal selanjutnya, termasuk juga jadwal penempatan untuk guru lulus passing grade, kemudian jadwal seleksi observasi untuk P2, P3 dan juga untuk jadwal 1 NBK untuk pelamar umum ini nanti tidak akan ditunda. Jadi akan sesuai dengan timeline yang sudah final diberikan oleh Kemdikbudristek selama ini. Nah, tentunya di sini nanti teman-teman yang sudah berhasil akhiri proses pendaftaran dan juga berhasil mencetak kartu pendaftaran, maka di sini dari perkategorinya ini adalah teman-teman harus mencermati ya untuk langkah berikutnya ini nanti kira-kira apa. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa untuk teman-teman pelamar prioritas 1 inilah guru yang sudah lulus passing grade. Jadi setelah pendaftaran ditutup pada hari ini yaitu tanggal 13 November, pendaftaran tutup untuk P1 ini nanti kita tinggal memantau akun kita saja. Meskipun nanti untuk di bagian ini di tanggal 16 mungkin saja ini belum ada apa-apa ya di akun kita. Namun semoga saja nanti untuk P1 nanti pada pengumuman hasil seleksi administrasi ini nanti akan ada perubahan di akun kita. Entah itu di sana nanti akan tertera kita ditempatkan di mana atau bagaimana, ini kita pantau secara berkala dikarenakan dalam juknis pun juga
belum disampaikan terkait tentang penyampaian untuk hasilnya. Cuman kalau misalkan kita P1 ini ada notifikasi Anda mendapatkan penempatan. Namun untuk pengumuman kita nanti bertugas di mana penempatannya, kita nanti bisa pantau yaitu di sini ya, yaitu pada bagian ini, yaitu bagian ke-15. Inilah nanti masih prasanggah. Disampaikan bahwa pengumuman hasil seleksi untuk P1 ini adalah juga termasuk di tanggal 2 sampai 3 Februari. Kemudian nanti yang finalnya ini adalah pengumuman kelulusan Pascasanggah. Nah, Pascasanggah ini yang sangat menentukan menjelang kita nanti pengisian DRH dan juga usul penetapan NIP3K. Tentunya kalau misalkan mengacu pada jadwal yang di sini, untuk P1 nanti pengumuman kita formasinya di mana, ditempatkan di mana ini bersamaan ya dengan P2, P3 dan juga pelamar umum, yaitu tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari. Namun di sini teman-teman dari pelamar prioritas 1 yang sudah mendapatkan penempatan dan juga sudah melakukan pendaftaran login ulang serta kita sudah mengakhiri pendaftaran, maka kita sudah sampai pada titik aman. Kita tinggal menunggu saja apa yang akan terjadi pada akun kita. Kita pantau secara berkala untuk teman-teman P1 akun SSCSN-nya. Nah, di sini nanti kemudian untuk teman-teman pelamar prioritas 2, 3 dan juga pelamar prioritas 4 atau pelamar umum, di sini nanti setelah kita ditutup untuk hari ini, tentunya nanti untuk pengumuman hasil seleksi administrasi juga nggak akan ditunda, yaitu di sini nanti pengumuman hasil seleksi administrasi ini adalah untuk P2, P3 pelamar umum tanggal 16 sampai 17. Kemudian nanti masih ada masa sanggah. Teman-teman yang nggak lulus nanti bisa mengajukan sanggah. Kemudian kita pantau di jawab sanggahnya. Kemudian untuk finalnya ini adalah pengumuman Pascasanggah tanggal 26 November 2022. Setelah itu untuk P2, P3 nanti kita pantau untuk penilaian kesesuaiannya ini tanggal 27 sampai 28 November ya. Dan untuk pelamar umum di sini nanti kita pantau bisa milih formasi yaitu nanti pada tanggal 14 sampai 18 Desember tahun 2022. Jadi untuk dampak positifnya ditutupnya pendaftaran P3K guru di hari ini, tepatnya tadi malam tanggal 13 ya, yaitu jam 23:59. Ini dampak positifnya adalah kita ini nanti untuk jadwal berikutnya ini tidak akan ditunda lagi. Dan kita bisa memastikan untuk urutannya ini nanti akan sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Nah, selanjutnya yang kedua, dampak negatif. Tentunya ada dampak negatif ditutupnya pendaftaran P3K guru di tahun ini pada tanggal 13 ya, sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan oleh Kemdikbudristek. Jadi sini tentunya bagi teman-teman yang masuk dari kategori entah itu pelamar prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 maupun juga pelamar umum yang mana tidak ada formasi di instansinya, mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia sehingga kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran, maka di sini kita sudah nggak bisa apa-apa teman-teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk kita itu bisa ikut seleksi administrasi termasuk juga P1 itu konfirmasi kita itu masih ada dan juga masih berminat untuk jadi guru. Inilah dengan klik tombol akhir pendaftaran. Kalau misalkan sampai hari ini kita ada notifikasi mohon maaf formasi ini nggak ada, kemudian kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran, maka kita ya nggak ada yang bisa kita lakukan. Tentunya pupus harapan kita untuk P1, P2, P3 dan juga P4 yang belum melakukan resume pendaftaran dan juga akhir pendaftaran ya. Nah, selanjutnya di sini bagi teman-teman yang pelamar umum pun bahkan P2, P3 dan juga P3. Nah, di sini banyak juga teman-teman di daerah kami juga yang awalnya meskipun di sini kita itu dari kategori pelamar umum yang awalnya di sini kita sudah berhasil mengakhiri pendaftaran dikarenakan pada awal-awal itu kan masih bisa melakukan pendaftaran. Nah, masih bisa melakukan pendaftaran, kemudian di awal itu kita melakukan mengakhiri pendaftaran di bagian resume. Ternyata ini menjelang penutupan ini status kita berubah, ternyata pendaftarannya di reset dikarenakan sudah diputuskan bahwa untuk di daerah itu tidak membuka formasi untuk pelamar umum, sehingga di sini kita yang awalnya itu bisa mendaftar di sini kita tidak bisa teman. Dan juga malah disampaikan di salah satu provinsi yaitu di DKI Jakarta itu ada poin-poin tertentu dalam pengumuman yang revisi bahwa untuk pelamar umum itu tidak buka di sana. Jadi difokuskan untuk pengangkatan tahun ini untuk P1, P2 dan juga P3. Jadi pelamar umum
Di sini kita bersabar saja, termasuk P1, P2, P3 dan juga pelamar umum yang belum dapat penempatan sehingga kita belum klik tombol akhir pendaftaran. Ini kita bersabar saja. Semoga di tahun depan ini adalah giliran kita ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.